Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 4-6. Kembali ke klan Ye, Ye Guan datang ke gunung belakang rumah Ye. Tempat ini adalah tempat dia sering datang untuk berlatih, dan tidak ada orang luar yang datang. Ye Guan berdiri di puncak gunung, matanya perlahan terpejam. Setelah sekian lama, dia menunjuk, dan pedang Xingdao tiba-tiba terbang keluar. Pedang menembus langit dan awan terkoyak, kemudian, didorong oleh Ye Guan, pedang Xingdao terus terbang menembus awan seperti kupu-kupu yang menembus bunga. Setelah sekian lama, wajah Ye Guan menjadi sedikit pucat. Dia melepaskan jarinya dan pedang Xingdao kembali ke sisinya. Itu menghabiskan terlalu banyak. Teknik pengendalian pedang ini sangat kuat, tetapi di saat yang sama, juga sangat memakan energi. Di Nanzu, alam dibagi menjadi 9 tingkat tubuh fisik. Di atas tingkat ke-9, setelah mengolah ki bawaan, Anda akan mencapai alam bawaan. Di atasnya, ki bawaan dalam tubuh dipadatkan menjadi bayi dewa, yang mana setara dengan dantian kedua. Dengan cara ini, energi dalam yang tersimpan dalam tubuh seseorang bisa berlipat ganda. Dan di atas alam bayi ilahi adalah alam dharma sejati. Untuk mencapai alam dharma sejati, Anda harus mengubah kualitas misterius dalam tubuh Anda. Anda dapat mengeluarkannya, lalu memadatkannya menjadi mantra. Dia sekarang berada di alam dharma sejati. Di atas alam dharma sejati adalah alam 10.000 dharma. Begitu Anda mencapai alam 10.000 dharma, Anda dapat terbang di udara. Orang kuat pada tingkat ini dapat mengaktifkan beberapa energi khusus di dunia hanya dengan beberapa gerakan, seperti guntur, kilat, api langit, del. Kematian orang kuat ini sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Wan Farealem. Karena ilmu pedang ini, dan jika itu adalah serangan diam-diam, tidak ada kemungkinan membunuh orang kuat di alam neter yang berada di atas 10.000 alam dharma. Ye Guan melihat pedang Xingdao di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, dia menghela nafas dengan suara rendah, sayang sekali aku tidak bisa terbang dengan pedang. Siapa bilang itu tidak bisa dilakukan? Kali ini, suara Xiaota terdengar lagi, kamu bisa terbang dengan pedang. Ye Guan tertegun, lalu berkata, bagaimana cara terbang dengan pedang? Xiaota berkata, berdiri di atas pedang, rasakan pedangnya, dan jadilah satu dengan pedang. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menunjuk, dan pedang Xingdao jatuh tepat di depannya, dia langsung melompat ke atasnya, dan matanya perlahan tertutup. Kali ini, Xiaota berkata lagi, perlakukan dirimu sebagai bagian dari pedang, lalu gunakan teknik pengendalian pedang. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan tiba-tiba terbang. Dalam sekejap mata, Ye Guan memasuki awan. Xiaota tiba-tiba berkata dengan lembut, bakat ini, jauh lebih baik daripada generasi orang yang ditakdirkan sebelumnya. Di awan, Ye menyaksikan pegunungan dan kota kuno di bawahnya menyusut tajam, merasa gugup sekaligus bersemangat pada saat yang bersamaan. Seni mengendalikan pedang. Awalnya, dia hanya bisa terbang di udara setelah mencapai alam 10.000 dharma, tapi sekarang, dia melakukannya secara langsung sebelumnya. Terlebih lagi, ini masih terbang dengan pedang. Keren abis, haha, di awan, Ye Guan tertawa keras, dia bisa bermain sepanjang hari. Setelah sekian lama, Ye Guan Yujian kembali ke tanah, masih sangat bersemangat, namun sayangnya, energi yang dalam telah habis. Ye Guan memandang pedang Xingdao dan sangat bersemangat. Tuan Ta, saya punya pertanyaan. Bolehkah saya menanyakannya? Xiaota berkata, tanyakan. Ye Guan berkata dengan serius. Apakah saya tuan muda dari keluarga kaya tertentu? Itu adalah jenis keluarga terkemuka. Xiaota bertanya, mengapa menurutmu begitu?
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lihat, pedangku sangat kuat, dan aku masih memiliki warisan ilmu pedang. Terlebih lagi, dunia di menara kecilmu bertahan selama 10 tahun, dan dunia luar membutuhkan 1 hari. Jadi, aku kurasa aku seharusnya menjadi orang yang super kaya, Tuan Muda." Lalu dia ditinggal sendirian, benar? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kamu menebak setengahnya dengan benar." Ye Guan sedikit mengernyit. "Setengah?" Xiao Ta berkata, "Kamu adalah tuan muda dari keluarga kaya tertentu. Tapi sayangnya, kamu adalah anak haram." Anak haram? Ye Guan berkedip, jenis yang tidak bisa dilihat dalam cahaya. Xiao Ta berkata dengan serius, "Ya, jadi, aku membawamu ke tempat kecil untuk berlindung, kamu harus berlatih keras. Jika tidak, ketika klan besar itu menemukanmu, tahukah kamu konsekuensinya?" Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Dia sudah bisa memikirkan situasi itu sebelumnya. Untuk sesaat, tekanannya luar biasa. Xiao Ta melanjutkan, "Kamu harus berlatih keras dan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya akan berusaha 100 kali lebih keras." Sebelum dia kehilangan kultivasinya, dia menyadari betapa buruknya jika tidak memiliki kekuatan. Ye Guan berkata lagi, "Master Pagoda, bisakah saya memasuki menara untuk berlatih sekarang?" Xiao Ta berkata, "Tidak." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Xiao Ta berkata, "Membuka dunia khusus ini membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Saya terluka parah sekarang, jadi saya tidak dapat membuka dunia khusus ini untuk Anda." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kristal spiritual yang kuberikan padamu sebelumnya tidak berguna?" Xiao Ta berkata, "Kristal spiritual semacam itu levelnya terlalu rendah dan hampir tidak berpengaruh pada saya." Ye Guan mengangguk sedikit, "Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan kristal spiritual yang lebih banyak dan lebih baik untukmu." Xiao Ta berkata, "Ya." Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari kejauhan. Lelaki tua itu memberi sedikit hormat pada Ye Guan. "Yang mulia, Sang Patriark sedang mencari Anda." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuruni gunung. Di dalam menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar. "Xiao Ta, kenapa kamu tidak memberitahunya identitas aslimu?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Apakah kamu ingin dia menjadi seperti ayahnya? Apakah kamu belum muak dengan panggilan tanpa akhir itu?" Sesaat kemudian, suara misterius itu berkata, "Cukup, cukup." Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Orang kecil ini memiliki hati yang baik dan bakat yang luar biasa. Dia adalah bibit yang sangat baik. Kita harus melatihnya dengan baik dan tidak membiarkan dia mengikuti jalan ayahnya. Suara misterius itu berkata, "Mengapa kamu tidak melatih ayahnya dengan baik?" Xiao Ta berkata pelan, "Saya tidak bisa bermain dengan ayahnya." Suara misterius. Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, "Xiao Ta, menurutku kamu sudah sangat dewasa." Xiao Ta berkata dengan lembut, "Suatu hari, alam semesta akan runtuh, jalan besar akan runtuh, dan jiwa kerabat serta teman akan kembali ke Loes dan tidur di bumi. Pada saat itu, bagaimana kamu bisa menjadi belum dewasa?" Setelah mengatakan itu, ia berhenti, lalu berkata dengan lembut, "Lagi pula, di dunia ini, tidak ada lagi yang melindungi menara kecilku." Hai klan, ruang pertemuan. Ketika Ye Guan tiba di ruang pertemuan, Ye Xiao dan sekelompok tetua sudah menunggu di sini. Kamu melihat dan melihat ada 5 atau 6 tetua yang hilang. Ye Xiao berkata, "Duduklah." Ye Guan mengangguk, lalu berjalan ke samping dan duduk. Ye Xiao memandang Ye Guan, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa alam rahasia telah muncul di Nanshan. Ada energi spiritual yang sangat murni keluar dari alam rahasia. Menurut mata-mata kita, kemungkinan besar ada tambang batu kecubung di dalamnya."
batu kecubung milikku. Ye Guan tercengang. Di Nanzhou, mata uang umum adalah kristal spiritual, dan kristal spiritual dibagi menjadi kristal spiritual tingkat rendah, kristal spiritual tingkat menengah, dan kristal spiritual tingkat tinggi. Di atas kristal spiritual, ada kristal spiritual tingkat atas, dan di atasnya itu batu kecubung. Dan batu kecubung sangat berharga. Bahkan klan Daun tidak memiliki barang langka seperti itu. Kecubung. Ye Guan sangat bijaksana. Dia telah memberikan kristal spiritual bermutu tinggi kepada Taiye sebelumnya, tetapi hampir tidak berpengaruh. Mungkin batu kecubung ini dapat membantunya pulih dari luka-lukanya. Tidak hanya berdampak pada Master Ta, tetapi juga sangat membantu klan Ye dan dirinya sendiri. Setelah membaca ini, Ye Guan membuat keputusan di dalam hatinya. Saat ini, Ye Xiao tiba-tiba berkata ingin melihatnya. Ye Guan mengangguk. Ya, Ye Xiao berkata dengan suara yang dalam. Itulah yang kami maksud. Tetapi kamu juga memahami bahwa kemunculan alam rahasia di Nanshan ini mungkin bukan alam rahasia biasa. Pasti sangat berbahaya. Selain itu, kami telah menerima kabar bahwa Li dan suku Nan sudah tidak hanya itu. Kota Yongzhou yang lebih dekat dengan kita, seharusnya juga mengirim orang, jadi. Ye Guan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pemimpin klan, saya akan berhati-hati. Ye Xiao mengangguk, aku tahu kamu bijaksana dan berhati-hati. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Anda harus ingat bahwa dunia rahasia ini harus disaingi oleh banyak kekuatan. Jika Anda bisa mendapatkan kesempatan dari dunia rahasia, maka tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak bisa, jangan serakah dan lakukan apapun padaku. Bagi klan Daun, kamu lebih penting dari apapun. Tetua kedua di samping juga datang dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Guan, kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu tidak kejam atau bengis dalam tindakanmu. Di alam rahasia ini, bersikap baik hati dan bertangan lembut adalah tabu besar. Kamu harus mengingatnya. Ye Guan sedikit mengangguk. Dimengerti, Ye Xiao tiba-tiba mengeluarkan sepotong baju besi lembut berwarna hitam dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini untukmu. Baju besi lembut hitam, Ye Guan tercengang. Di aula, semua tetua juga tercengang. Di Nanzhou, senjata ajaib juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, termasuk senjata misterius, senjata spiritual, senjata harta karun, senjata ajaib, senjata Tao, senjata peri, dan senjata dewa. Dan baju besi lembut berwarna hitam ini adalah satu-satunya senjata spiritual klan Daun. Tidak mungkin, klan Ye miskin. Senjata spiritual ini diturunkan dari nenek moyang dan hanya bisa dipakai oleh pemimpin klan. Dan perlengkapan juga sangat penting, seringkali jika kekuatan tidak cukup, Anda perlu mendapatkan perlengkapan. Ye melihat baju besi lembut hitam di depannya, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Dia hendak menolak, tapi Ye Xiao langsung memasukkannya ke tangannya. Jangan berikan padaku, ini untukmu, ambil saja. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, oke. Karena itu, dia menyingkirkan armor lembut hitam itu. Ye Guan memberi sedikit hormat, kalau begitu aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, Ye Xiao memandang Ye Guan yang pergi. Matanya redup dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berkata dengan lembut, saya sekarang mengerti mengapa patriark lama menjadikan Anda patriark klan. Tetua itu kuat dan berpandangan pendek, dan hanya berjuang untuk keuntungan sementara. Dan saya pandai licik, dan aku suka satu-satunya yang merencanakan. Adalah kamu, yang menghargai persahabatan dan peduli pada kepentingan keseluruhan klan. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, kami tidak sebaik kamu. Ye Xiao melirik ke arah tetua kedua, apa pendapatmu tentang Xiao Guan? Tetua kedua berkata dengan sungguh-sungguh tenang dan tenang, bijaksana, setia,
tetapi tidak pengecut, tegas, berani dan strategis. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Xiao dengan tidak percaya, pemimpin klan. Ye Xiao berbisik, "Kita sudah tua, Nanshan." Nanshan meliputi area seluas ribuan mil dan memiliki pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga disebut juga pegunungan Nanshan. Ada beberapa monster primitif yang tinggal di sini. Monster dan manusia sekarang hidup berdampingan dengan damai. Karena 30 juta tahun yang lalu, ahli pedang manusia menaklukkan semua monster. Sejak saat itu, monster dan manusia mulai hidup berdampingan dengan damai. Tentu saja, masih ada konflik pribadi, tetapi pertarungan antara manusia dan iblis belum pernah terjadi selama 30 juta tahun. Ketika Ye Guan datang ke pegunungan Nanshan yang biasanya sepi telah mengumpulkan banyak orang kuat. Selain dari kota Huanggu, ada juga orang-orang kuat dari kota lain di sekitarnya. Kota Huanggu berada di sisi paling kiri Nanzhou, dan di wilayah selatan ini setidaknya terdapat ratusan kota kecil seperti kota Huanggu. Dan pembuluh darah spiritual adalah sumber kehidupan semua keluarga bangsawan, besar dan kecil. Ledakan, pada saat ini, awan di langit tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya, kereta mewah sepanjang 10 kaki melaju. Seluruh tubuh kuda ini mengeluarkan api berwarna merah darah, dan ukurannya beberapa kali lebih besar dari kuda biasa. Setiap kali menyerang akan meninggalkan 4 bekas tapak kuda panjang yang menyala-nyala di langit. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Kuda api ini adalah kuda api legendaris, di tingkat 10.000 alam dharma. Melihat kereta ini, wajah Ye Guan menjadi gelap, pengunjung itu pasti dari keluarga kaya. Pada saat ini, roller blind kereta mewah dibuka, dan kemudian, wajah tiada taraf terungkap. Itu seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun berwarna awan, kulitnya seputih salju, matanya setajam pisau. Ketika melihat sekeliling, ia memiliki temperamen yang dingin dan sombong sehingga membuat orang memalingkan muka dan tidak berani menghujat. Dan saat tirai perlahan terbuka, wajah tak tertandingi lainnya terungkap. Wanita ini memiliki penampilan tiada taraf, rok putih berkibar seperti salju, memegang sejumlah buku kuno di tangannya, dan memancarkan temperamen anggun dan mulia. Melihat wanita ini, Ye Guan di bawah tercengang. Naranga, dia tidak menyangka bahwa ini adalah tunangannya Naranja. Pada saat ini, wanita berpakaian berwarna awan tiba-tiba berkata, "Mulai sekarang, pegunungan Nanshan akan berada di bawah yurisdiksi 3 keluarga besar. Dalam 1/4 jam, jika masih ada orang yang menunggu di sini, kami akan membunuh mereka tanpa ampun." Saat suara itu turun, bendera sepanjang 300 kaki tiba-tiba berkibar dari awan, dan kemudian berdiri kokoh di atas pegunungan Nanshan. Keluarga Nan, ya keluarga Zeng. 3 keluarga super bangsawan di Nanzhou. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Alam rahasia ini sebenarnya membuat khawatir 3 keluarga besar di Nanzhou. Ye Guan juga terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka bahwa alam rahasia Nanshan akan membuat khawatir 3 keluarga besar. Itu tidak normal. Ye Guan menoleh untuk melihat pegunungan Nanshan. Dia tahu bahwa apa yang muncul di pegunungan Nanshan jelas bukan alam rahasia biasa. Jika tidak, itu tidak akan membuat khawatir 3 keluarga terkuat di Nanzhou. Pada saat ini, lusinan aura kuat tiba-tiba muncul dari langit, dan kemudian, di mata semua orang, lusinan orang kuat menerobos awan dan jatuh langsung ke pegunungan yang luas. Melihat lusinan pria kuat, Ye Guan tampak sangat serius. Di antara lusinan orang ini, yang terendah ada di 10.000 alam dharma. Karena semua orang bisa terbang di udara, dan lelaki tua bungkuk yang memimpin adalah Netherworld yang legendaris. Akses ke dunia terpencil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria sekuat itu. Pada saat ini, Ye Guan tidak hanya terkejut, tetapi juga bersemangat dan bersemangat.
Dia sekarang berada di alam Dharma sejati. Tidak sulit untuk membunuh alam 10.000 Dharma. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh alam Netherworld ini jika dia menggunakan pedang. Dia ingin mencobanya tentu saja. Dia tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar mencoba ini. Jika pihak lain tahu bahwa dia memiliki warisan pedang, maka target dari 3 keluarga besar ini mungkin bukan alam rahasia Nanshan, tapi Ye Guan. Saat ini, orang-orang di sekitar mulai mundur ke arah luar. 3 keluarga besar telah mengatakan bahwa jika mereka terus tinggal di sini, mereka mencari kematian. Jika itu adalah keluarga biasa lainnya, semua orang mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi ini adalah 3 keluarga besar. Di Nanzhou, kecuali Akademi Guangxuan, ketiga keluarga besar ini memiliki tangan dan mata yang bisa mencapai langit. Kamu melihat alam rahasia Nanshan. Sejujurnya, dia sedikit tidak mau menyerah seperti ini. Tentu saja, dia juga mengetahui kekuatannya saat ini dengan sangat baik. Tidak mungkin dia bisa melawan 3 keluarga besar sekarang. Menyerah dengan tegas, Ye Guan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Anda boleh mempunyai ambisi, tetapi Anda harus mempunyai kekuatan untuk menyamainya. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, kereta mewah telah tiba di depannya. Saat ini, tirai terbuka, dan Nalanjia menjulurkan kepalanya. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum tipis. Ayo. Ye Guan tercengang, sangat terkejut. Nalanjia tersenyum dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin melihat dunia rahasia? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya ingin. Karena itu, dia langsung melompat ke kereta. Setelah memasuki gerbong, Ye Guan melihat wanita dengan gaun berwarna awan. Saat ini, dia menatapnya dengan penuh minat. Nalanjia duduk di sebelah wanita itu. Dia memandang Ye Guan dan tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan, ini tunangan saya Ye Guan. Wanita itu memandang Ye Guan dan sedikit mengangguk. Bakat yang luar biasa. Nalanjia memandang Ye Guan dan tersenyum. Namanya Nan Qingyu. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Nan. Ye Guan membungkuk sedikit. Nona Nan, senang bertemu denganmu. Nan Qingyu tersenyum dan berkata, duduk. Ye Guan mengangguk, lalu duduk di hadapan kedua orang itu. Dia melihat sekeliling. Ada ruang besar di dalam gerbong. Di belakang kedua orang itu, ada sebuah layar. Di belakang layar, ada tong mandi kayu. Pada saat ini, Nan Qingyu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Ye Guan berada di alam Dharma yang sebenarnya. Ye Guan mengangguk. Ya, Nan Qingyu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada usia 17 tahun, di alam Dharma sejati, dia memang dianggap sebagai monster di kota Huanggu, dan sebagai seorang jenius di seluruh Nanzhou. Tetapi di mata 3 keluarga bangsawan besar, dia baik-baik saja. Karena mereka telah melihat dunia luar dan bertemu dengan banyak orang sombong. Nan Qingyu melirik Nalanjia, lalu ke Ye Guan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, kereta tiba-tiba berhenti, dan Nan Qingyu berkata, kami di sini. Karena itu, dia keluar. Ye Guan dan Nalanjia juga mengikuti. Ye Guan melihat sekeliling. Saat ini, ada ratusan orang kuat di sekitar. Di antara mereka, yang terendah adalah alam Dharma sejati. Mata Ye Guan penuh dengan keraguan. Peninggalan macam apa yang menyebabkan 3 keluarga besar bangsawan berperang begitu kejam? Ye Guan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, ada jurang yang sangat besar. Di sekeliling jurang itu ada gunung-gunung yang telah runtuh. Di dalam jurang itu, gas ungu dimuntahkan dari waktu ke waktu. Melihat gas ungu itu, Ye Guan terkejut. Mungkin tidak ada tambang emas ungu di sini, tapi ada urat spiritual. Pembuluh darah spiritual. Di Nanzhou, terdapat tambang spiritual, urat spiritual, urat naga, urat bumi, urat surgawi, dan urat peri.
Tambang roh adalah level terendah dan hanya dapat menghasilkan beberapa kristal roh biasa. Namun pembuluh darah spiritual berbeda. Pembuluh darah spiritual dapat terus-menerus memberikan energi spiritual, terlebih lagi pembuluh darah spiritual yang baru ditemukan kemungkinan besar memiliki sejumlah besar kristal spiritual di sekitarnya. Dan yang keluar dari jurang ini adalah energi ungu. Artinya setidaknya ada satu vena roh ungu di jurang ini. Selain itu mungkin juga merupakan vena roh ungu terhebat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa 3 keluarga besar begitu kejam. Saat itulah muncul seorang laki-laki di tempat kejadian. Laki-laki itu berpakaian putih seperti salju, memegang kipas lipat dengan senyuman tipis di wajahnya. Melihat pria itu, Nan Qingyu tersenyum tipis. "Tuan Zhenglin." Pria bernama Zhenglin tersenyum dan berkata, "Nona Nan tidak datang secepat ini." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti. Lalu melihat ke samping Nalanjia, "Siapa gadis ini?" Nalanjia tersenyum tipis, "Nalanjia, Nona Nalan." Zhenglin langsung terkejut. "Kamu adalah gadis Nalan yang memiliki salah satu dari 3 tubuh dewa legendaris, tubuh ilahi Roh Kudus." Nalanjia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zhenglin tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke samping Ye Guan. "Siapa ini?" Nalanjia berkata, "Ini tunanganku Ye Guan, tunangan." Zhenglin tertegun, lalu menatap Ye Guan, Ye klan, tapi klan Ye di utara. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Saya klan Ye dari kota Huanggu." Kota kuno yang sepi. Zhenglin berkedip, lalu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kota kuno, tempat kecil dan tidak populer. Pada saat itu, tiba-tiba seorang wanita muncul lagi di lapangan. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna hijau, berambut hitam seperti air terjun, bertubuh langsing, memegang seruling hijau di tangannya, dan matanya dingin. Nan Qingyu memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Nona Siking." Siking berkata dengan tenang, "Kita semua di sini. Ayo pergi." Nan Qingyue mengangguk, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, sekelompok orang berjalan menuju jurang di kejauhan. Namun orang-orang kuat dari 3 keluarga besar tidak mengikuti. Sepanjang jalan, ketiga Nan Qingyu berbicara dan tertawa. Sementara Ye Guan dan Nalanjia tampak sedikit kesepian. Tetapi tak lama kemudian, Nan Qingyu mulai menarik Nalanjia ke dalam percakapan mereka. Ye Guan adalah satu-satunya yang terlihat sedikit kesepian. Ye Guan juga tidak peduli dengan hal ini. Ia mengetahui bahwa ada berbagai kalangan besar dan kecil di dunia ini. Ini adalah kalangan orang lain, yang lain tidak tertarik padanya, dan ia juga tidak terlalu tertarik. Lingkarannya berbeda, jadi tentu saja dia tidak akan berintegrasi secara paksa. Tujuannya adalah untuk melihat dunia rahasia. Saat ini, suara Xiaota tiba-tiba terdengar, nafas yang familiar. Ye Guan sedikit mengernyit, bau yang familiar. "Tuan Ta, apa maksudmu?" Setelah Xiaota terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tidak ada." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Master menara ini misterius. Di kejauhan, Nan Qingyue di samping Nalanjia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Xiao Jia, apakah dia layak? Dia tidak cocok untukmu." Nalanjia memandang Nan Qingyue, yang berkata dengan tenang, "Dia memang baik-baik saja di kota kuno, tetapi jika dia ditempatkan di luar, dia hanya bisa dikatakan sangat biasa. Apalagi, latar belakang keluarganya terlalu miskin, kecil. The Ye Clan telah menjatuhkannya ke keadaan biasa-biasa saja dalam hidup ini. Karena klan Ye tidak dapat memberinya sumber daya yang lebih baik, dan era ini adalah tentang latar belakang dan latar belakang keluarga. Tanpa latar belakang dan latar belakang keluarga untuk membuka jalan, tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, di sana akan menjadi batasnya." Nalanjia melirik Nan Qingyu, sedikit terkejut. "Qingyu, menurutmu dia jahat?"
Nan Qingyu melirik ke arah Ye Guan, yang berada jauh dari mereka, dan berkata sambil tersenyum, menurutku kecerdasan emosional ini sangat buruk. Jika aku jadi dia, aku akan menundukkan wajahku dan berteman dengan kami daripada berpura-pura menjadi menyendiri. Tentu saja, ini normal, banyak orang yang tidak kompeten, tetapi mereka memiliki cita-cita yang tinggi dan berpikir bahwa mereka tidak lebih buruk dari orang lain. Namun yang tidak mereka ketahui adalah jika mereka menyenangkan kita, itu akan sangat membantu untuk masa depan mereka. Saat dia mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak mengatakan ini karena saya berharap dia akan menyenangkan saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia bisa saja memiliki kesempatan bagus untuk mendaki, tetapi dia tidak memilih cara itu. Petik 2. Nalan Jia tersenyum dan berkata, jika dia benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu saat dia melihatmu, maka aku telah salah menilai orang itu. Nan Qingyue sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Nalan Jia tiba-tiba menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Qingyue adalah murid akademi. Dia adalah murid guru yang, jadi saya mengenalnya. Saya baru saja bertemu dengan Anda dan saya tahu Anda ingin melakukannya. Lihat ini. Alam rahasia, jadi aku mengundangmu ke sini. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Guan ditinggalkan? Dia juga tahu bahwa budaya lingkaran semacam ini sangat serius, dan semakin lama semakin buruk. Anak-anak dari keluarga bangsawan ini sangat realistis. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, Nan Qingyu di kejauhan tiba-tiba berkata, denyut spiritual. Mendengar ini, Ye Guan dan Nalan Jia memandang ke arah Nan Qingyue. Saat ini Nan Qingyue sedang memegang kompas, dan kompas di tangannya berputar dengan cepat. Di sampingnya, mata Zheng Lin penuh kegembiraan dan api. Si King itu juga tampak terharu. Nan Qingyu tiba-tiba berkata, ayo turun dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan terbang ke bawah. Si King dan Zheng Lin yang berada di sampingnya juga segera mengikuti. Nalan Jia memandang Ye Guan, pergi dan lihat. Ye Guan mengangguk, dan mereka berdua melompat ke dalam jurang. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang mendarat dan jauh dari semua orang, ada sebuah gua besar yang gelap. Di sebelah gua, ada sebuah pohon besar setinggi beberapa kaki. Di pohon itu, ada puluhan buah berwarna merah darah. Melihat buah ini, mata pemimpin Nan Qingyue tiba-tiba menjadi tajam. Ini adalah buah roh api. Jika kamu memakannya, budidayamu akan meningkat setidaknya 10 tahun. Buah roh api. Harta jenius yang langka, yang bernilai setidaknya 100.000 kristal spiritual. Di sebelah Nan Qingyue, Zheng Lin tiba-tiba menjadi bersemangat, sementara ekspresi Si King tenang dan tidak ada gelombang di matanya. Nan Qingyue dan mereka bertiga saling memandang. Nan Qingyue melambaikan lengan bajunya, dan gelombang udara terbang keluar. Segera, lusinan buah roh api jatuh dari pohon, dan kemudian dikirim ke mereka bertiga oleh angin kencang. Nan Qingyue langsung membaginya menjadi 3 bagian, dan setiap orang mendapat 12 bagian. Nan Qingyue tiba-tiba berjalan ke arah Nalan Jia, merentangkan telapak tangannya, dan 2 buah roh api terbang ke arah Nalanga, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jia, ini juga akan membantumu. Nalan Jia tidak sopan dan tersenyum tipis, terima kasih. Karena itu, dia menyimpannya. Pada saat ini, Zheng Lin juga berjalan ke arah Nalan Jia. Dia mengeluarkan 2 buah roh api dan menyerahkannya kepada Nalan Jia. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Nalan. Ini sedikit dari hatiku, terimalah. Petik 2. Nalan Jia melirik kedua buah roh api, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, niat baik, saya menghargainya. Zheng Lin tertegun, lalu tersenyum dan berkata, Nona Nalan, apakah Anda takut Tuan Ye akan terlalu banyak berpikir? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan ke samping dan terkekeh, saya pikir Tuan Ye Guan tidak akan pelit.
Tentu saja, dengan segala hormat, saya tidak terlalu peduli dengan pikiran Tuan Ye Guan. Setelah mengatakan itu, dia kembali menyerahkan buah roh api kepada Nalanja, dengan senyum percaya diri di wajahnya, karena kali ini, dia memberikan 5 buah roh api. Ia yakin wanita di depannya tidak bisa menolak godaan tersebut. Perlakukan wanita dengan 1 kata, uang. Jika tidak, 2 kata, tambahkan uang. Nan Qingyu melirik Ye Guan dengan senyum lucu di wajahnya. Nalanjia sedikit mengernyit, ini tidak hanya menargetkan Ye Guan, tapi juga menghina Nalanja. Nalanjia hendak marah ketika Ye Guan tiba-tiba meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jia, karena itu diberikan kepadamu, terima saja, jangan sampai orang bilang aku pelit. Nalanjia memandang Ye Guan dan melihat Ye Guan tersenyum padanya. Dia mengerti dan segera menerima 5 buah roh api. Ye Guan langsung mengambil buah roh api dari tangan Nalanjia, lalu menggigitnya di depan mata semua orang, lalu dia menatap Zheng Lin dan berkata sambil tersenyum, baunya sangat enak. Wajah Zheng Lin tiba-tiba terlihat jelek seperti orang tuanya sudah meninggal. Ye Guan berkedip, marah, oh, jangan marah, karena semakin marah kamu, aku akan semakin bahagia. Karena itu, dia menggigitnya lagi, setiap orang. Untuk Ye Guan, orang menghormati saya dengan 1 kaki, dan saya menghormati orang lain dengan 1 kaki. Jika orang tidak menghormati saya itu saja. Di samping, Nan Qingyue memandang Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Dingin, sangat menyenangkan, namun, menurutnya, ini adalah tindakan Ye Guan yang paling bodoh. Karena dengan melakukan ini, Ye Guan membuat Zheng Lin kesal dan bermusuhan dengannya. Apa identitas Ye Guan? Apa identitas Zheng Lin? Menurutnya, ini adalah mencari kematian. Di sisi lain, Si King melirik Ye Guan, dengan kilatan keterkejutan di matanya, dan kemudian matanya menjadi bingung. Pria ini sepertinya bukan orang yang tidak punya otak. Tapi pihak lain berani melakukan ini, tidak diragukan lagi dia harus percaya diri. Dan pihak lain bisa begitu percaya diri saat menghadapi keluarga Zheng dari 3 keluarga besar. Ini tidak mudah. Zheng Lin menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, Tuan Zheng, apakah kamu benar-benar marah? Zheng Lin tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye Guan, meskipun semuanya baik-baik saja, kamu harus hidup untuk menikmatinya. Saat ini, Nalanjia tiba-tiba berkata, Tuan Zheng. Karena itu, dia melemparkan 5 buah roh api tepat di depan Zheng Lin, persetan. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan membeku, mengapa istri ini begitu galak? Wajah Zheng Lin sangat jelek. Dia menatap Nalanja. Nalanja tidak takut, jika kamu ingin bertarung 1 lawan 1, kita bisa bertarung sampai mati sekarang. Zheng Lin menatap Nalanjia dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Di sampingnya, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dengan niat membunuh di matanya. Pada saat ini, Nan Qingyu di samping tiba-tiba berkata, apa yang kamu ributkan, bukankah ini hanya masalah sepele? Tidak. Zheng Lin menarik pandangannya dan melepaskan tangan kanannya. Dia menatap Ye Guan dengan dingin, mencibir, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak sepenuhnya merusak kulitnya, karena mentor Nalanjia adalah Fei Banxing, yang merupakan salah satu dari 3 mentor Super Akademi Guangxuan. Bahkan keluarga Zheng pun tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Kamu melirik Zheng Lin tetapi tidak berkata apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, suara Xiaota terdengar di Xiaota. Orang ini berbeda dari ayahnya. Suara misterius itu berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu ayahnya, orang itu sudah mati. Suara misterius itu berkata, lalu apa? Xiaota berkata, kemudian ayahnya meminta bantuan, dan kemudian seluruh Nanzu lenyap. Suara misterius,
Xiaota menghela nafas dengan suara rendah. Aku benar-benar tidak ingin melihat rutinitas itu lagi, hei. Nan Qingyu memandang Nalan Jia dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jia, jangan marah. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Nalan Jia tampak tenang, dia menatap Ye Guan, bagaimana kalau kita pergi? Ye Guan tersenyum tipis, kamu sudah sampai, teruslah menonton. Nalan Jia memandang Ye Guan, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nalan Jia melihat ekspresi tenang Ye Guan dan sedikit tersenyum. Oke. Kepercayaan diri pria ini adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Tentu saja, ada satu hal lagi sekarang, dan itulah keunggulan pria ini. Di antara kelembutan, tidak ada kekurangan keunggulan. Sekelompok orang berjalan menuju gua. Pada saat ini, Nasi King tiba-tiba menghampiri Ye Guan dan Nalan Jia. Dia tiba-tiba mengeluarkan 2 buah Roh Kudus dan menyerahkannya kepada mereka. Baik Ye Guan dan Ye Guan tercengang. Si King memandang mereka berdua dan berkata, jalinlah hubungan yang baik. Semoga beruntung. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Si King. Namun, Si King langsung memasukkan buah spiritual itu ke tangannya dan Nalanja, lalu berbalik dan pergi. 2 buah Roh Kudus, apakah itu berharga? Sangat berharga, namun, dia ingin bertaruh dan menjalin hubungan baik. Bagaimana jika orang bernama Ye ini adalah bos tersembunyi? Bagaimanapun, meskipun Anda kehilangan uang, Anda tidak akan kehilangan banyak. Nalan Jia dan Ye Guan saling memandang, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, ambillah. Karena itu, dia menyimpannya. Jika buah roh api ini dibawa kembali ke pemimpin klan, pasti akan meningkatkan tingkat budidaya pemimpin klan. Setiap kali Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda dapat meningkatkan umur Anda, tetapi umur patriark saat ini sebenarnya sedikit tidak mencukupi. Jika Anda tidak bisa lagi dipromosikan, Anda terancam terjatuh. Nalan Jia tidak berkata apa-apa lagi dan menyimpannya. Beberapa orang berjalan menuju kedalaman gua, dan cahaya menjadi semakin gelap. Nan Qingyu, pemimpinnya, mengeluarkan batu bulan. Di bawah penerangan batu bulan, jarak pandang di dalam gua tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Kamu melihat sekeliling, lalu melirik Zheng Lin, dan diam-diam menjadi waspada. Setelah beberapa saat, Nan Qingyu, sang pemimpin, tiba-tiba berjongkok, dia dengan lembut menggerakkan tangan kanannya, dan saat berikutnya, kristal seukuran ibu jari muncul di mata semua orang. Kristal roh ungu, melihat pemandangan ini, semua orang tampak terharu. Nan Qingyue melambaikan lengan bajunya dengan tangan kanannya, dan angin kencang bertiup, dan tanah di depannya langsung terangkat. Kemudian, sejumlah besar kristal roh ungu muncul di depan beberapa orang. Setidaknya ribuan dari mereka. Pada saat ini, ketiga orang di Nan Qingyu menjadi bersemangat. Ye Guan terlihat sangat tenang, karena intuisinya memberitahunya ada sesuatu yang tidak normal. Tempat ini sangat sepi. Nan Qingyue mengumpulkan semuanya dan mulai membagi rampasannya. Segera, masing-masing dari mereka bertiga menerima lebih dari 1.200 koin. Nan Qingyu berkata dengan penuh semangat, pasti ada nada spiritual di sini, dan kemungkinan besar ada lebih dari 1. Zheng Lin sedikit mengangguk, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berjalan menuju kedalaman gua. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Nan Qingyu dan 3 lainnya menemukan lebih banyak kristal roh ungu, dan semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, semakin banyak kristal roh ungu yang mereka temukan. Tapi saat ini, Ye Guan berhenti, dia merasa tidak normal. Berbahaya, Ye Guan sepertinya mundur bersama Nalan Jia, tapi suara Xiaota tiba-tiba terdengar, pergi dan lihat. Ye Guan tertegun, lalu berkata, Tuan Ta, apakah ada bahaya di gua ini? Xiaota berkata, untukmu,
Tidak, tidak. Ye Guan berkedip, bukan padaku, tapi pada mereka. Aku mengerti, apa tidak apa-apa. Xiaota berkata, pergi dan lihat. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa tuan ini tidak akan menyakitinya. Ye Guan terus bergerak maju bersama Nalan Jia. Pada saat ini, pemimpin Nanking Yue tiba-tiba berhenti lagi. Dia langsung berjongkok, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam tanah dan menggali, lalu sepotong batu kecubung sebesar kepalan tangan anak-anak muncul di telapak tangannya. Melihat batu kecubung ini, matanya tiba-tiba menjadi membara. Zheng Lin di sampingnya bahkan lebih bersemangat. Ya Tuhan, kristal spiritual ungu yang begitu besar, pembuluh darah spiritual di sini pasti merupakan pembuluh darah spiritual terbaik. Pembuluh darah spiritual yang luar biasa, bahkan si King, yang selalu tenang, tersentuh olehnya. Karena masing-masing dari 3 keluarga bangsawan besar sekarang hanya memiliki satu pembuluh darah spiritual kelas atas. Dan justru dengan pembuluh darah spiritual kelas atas inilah 3 keluarga bangsawan besar dapat membina lebih banyak pria kuat dan jenius. Budidaya membutuhkan uang, tanpa uang, betapapun berbakatnya Anda, tidak akan ada gunanya. Jika Anda bisa mendapatkan nada spiritual ini. Pada saat ini, mereka bertiga memikirkan hal ini. Tidak ada keraguan bahwa keluarganya memiliki nada spiritual ini. Keluarganya pasti akan melampaui 2 keluarga lainnya dalam 10 tahun ke depan. Pembuluh darah spiritual berkualitas tinggi ini cukup untuk menghancurkan seluruh keseimbangan kekuatan di Nanzhou. Semua bersemangat. Nanking Yu tiba-tiba berkata, aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Aku juga berpikiran sama denganmu. Tapi saat ini, kita harus tetap bersatu, kan? Zheng Lin sedikit mengangguk. Ya, si King mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Nanking Yu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Karena itu, dia mengumpulkan semua kristal roh ungu di tanah, dan setelah membaginya, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Saat ini, Nanking Yu dan Zheng Lin sama-sama sangat bersemangat. Nada spiritual tertinggi ini sangat besar. Si King relatif tenang, tetapi terlihat dia juga bahagia. Ada begitu banyak kristal roh ungu, dan itu adalah kristal roh ungu terbaik. Ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Kelompok ini melanjutkan, lubang ini sangat dalam dan sepertinya tidak ada habisnya. Sepanjang jalan, Nanking Yu dan 3 lainnya memanen banyak kristal roh ungu, yang membuat Zheng Lin Xiao dan mulutnya tidak bisa menutup mulut. Sekitar setengah jam kemudian, pemimpin Nanking Yu tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berjongkok dan menggali tanah. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan suara gemetar, ini. Semua orang melihat dan melihat ada kristal spiritual seukuran telapak tangan di dalam tanah. Kristal spiritual ini bukan ungu, tetapi emas. Saat ini, Zheng Lin berkata dengan suara gemetar, ini Jin Jing, ini urat tanah, ada urat tanah di sini. Garis lei, begitu kata-kata ini keluar, gua langsung menjadi sunyi. Tidak ada satupun lei lain di seluruh Qingzhou. Bahkan Akademi Guangxuan yang kuat tidak memiliki satupun garis bumi. Pada saat ini, Nanking Yu dan Zheng Lin gemetar. Gemetar karena kegembiraan, ekspresi si King juga sangat serius dan gembira. Pada saat ini, Zheng Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan dan Nalanja yang tidak jauh dari sana. Dia menatap mereka berdua tanpa niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Nanking Yu sedikit mengernyit. Kamu, Zheng Lin berkata dengan suara galak, apa yang akan terjadi jika berita tentang keberadaan urat bumi di sini menyebar? Mendengar ini, Nanking Yu tercengang. Jika tersiar kabar, pertama-tama, Akademi Guangxuan pasti akan datang untuk merampoknya dengan segala cara. Tidak hanya Akademi Guangxuan, tetapi juga dunia di luar Nanzhou dan keluarga bangsawan di Tanah Suci pasti akan mengirimkan orang-orang kuat yang sangat menakutkan untuk merampoknya. Setelah memikirkan hal ini,
Nan Qingyu menatap Ye Guan dan mereka berdua, tanpa niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Berita ini tidak boleh bocor. Pada saat ini, Zheng Lin tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Nan Qingyu merentangkan tangan kanannya, dan sebuah pisau pendek muncul di tangannya. Teman baik di matanya, yang ada hanyalah untung. Alasan berteman dengan Naranja adalah karena kepentingan, dan kini alasan membunuh Nalanja adalah karena kepentingan membunuh Naranja melebihi kepentingan berteman dengan Naranga. Si King berkata dengan suara yang dalam, "King Yue, Zheng Lin, ini tidak perlu, mereka." Nan Qingyu tiba-tiba menatap Si King dengan dingin. Si King tertegun saat melihat dinginnya mata Nan Qingyu. Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Nalanja, lalu menariknya ke belakang, dan berkata dengan tenang, "Kamu pergi dulu." Nalanja menatap Ye Guan di depannya dan tercengang. Zheng Lin menatap Ye Guan, "Kalian berdua akan mati." Saat dia mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke belakang Zheng Lin dan berkata dengan ngeri, "Kalau begitu." Mendengar ini, Zheng Lin berbalik tanpa sadar, dan ketika dia tidak melihat apapun di depannya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Lalu dia menoleh dengan tajam dan hendak mengambil tindakan, tetapi itu sudah terlambat. Tertawa, sebuah pedang tenggelam tepat di antara alisnya. Wajah Zheng Lin penuh ketidakpercayaan dan dia membeku di tempat. Dia menatap Ye Guan dengan tidak percaya. "Pembudidaya pedang. Kamu adalah seorang pembudidaya pedang." Ye Guan menunjukkan, tertawa, pedang Xingdao terbang langsung kembali ke tangannya. Zheng Lin sangat marah. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Nan Qingyu. Wajah Nan Qingyu langsung memucat. Kamu sebenarnya adalah seorang kultivator pedang." Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, dan pedang Xingdao di tangannya tiba-tiba terbang. Mata Nan Qingyu tiba-tiba menyusut, lengannya tiba-tiba terentang secara horizontal, dan sepasang pelindung lengan perak muncul di lengannya. Tertawa, di depan pedang Xingdao, sepasang pelindung lengan perak terkoyak seperti tahu dalam sekejap, dan kemudian, pedang Xingdao langsung tenggelam ke tenggorokannya. Mata Nan Qingyu membelalak dan tubuhnya terjatuh. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang Xingdao kembali ke tangannya. Lalu dia berbalik untuk melihat Si King di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Si King tiba-tiba berubah drastis. Dia mundur berulang kali, matanya dipenuhi ketakutan. Kamu memandang Si King dan tetap diam. Ragu-ragu. Pada saat ini, suara Xiaota tiba-tiba terdengar. "Jika kamu tidak membunuh gadis ini, begitu dia keluar, kamu tidak akan bisa menyembunyikan warisan ilmu pedang. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tetapi juga klan Ye kamu akan melakukannya, dimusnahkan. Bahaya, kamu harus berpikir jernih." Ye Guan memegang pedang Xingdao dengan erat dan tidak berkata apa-apa. Xiaota menambahkan, "Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan tetua kedua kepadamu? Teman-teman, jangan baik hati dan bertangan lembut." Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Tidak." Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke Nan Qingyu dan Zheng Lin, lalu melepas naji mereka. Kemudian, dia berjalan ke Si King, mengambil bagian dari kristal roh ungu Nan Qingyu dan Zheng Lin dan menyerahkannya padanya. "Nona Si King, hartanya harus dibagi rata di antara kita bertiga." Si King memandang Ye Guan, ekspresinya masih waspada. Ye Guan tersenyum tipis. "Kamu harus bersumpah demi jiwamu bahwa aku adalah seorang kultivator pedang. Jadi kamu harus merahasiakannya, oke?" Setelah mendengar ini, Si King terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangan kanannya. "Aku bersumpah demi jiwaku, jika terungkap bahwa kamu adalah seorang kultivator pedang, aku, Si King, tidak akan mati dengan mudah." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menyerahkan cincinnya ke tangan Si King. Si King melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata,
Tahukah kamu konsekuensinya? Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Ta, kamu harus kejam, tapi kamu juga harus berhati-hati. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak takut dia akan mengungkapkan identitasmu sebagai seorang kultivator pedang dan menyebabkan bencana besar? Ye Guan mengangguk, aku takut. Xiao Ta bingung, kalau begitu, jika kamu tidak membunuhku, apakah kamu punya tindakan pencegahan lain? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika ada bencana besar, Tuan Ta, bisakah Anda membantu saya membawanya? Xiao Ta bersambung,